Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat HP, hikmah pantun. Kali ini Al-Fakir menjawab pertanyaan netizen perihal tentang bertanya apa sih itu sholat sunnah awabin dan bagaimana prakteknya juga keutamaannya. Nah, Al-Fakir tidak menjawab secara pendapat pribadi, tapi Al-Fakir sedang memegang salah satu buku atau kitab karya guru Al-Fakir, Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami yang bernama Tawdihul Adillah pada jilid yang keempat. Di sini beliau menjelaskan awabin dengan merujuk kepada kitab-kitab yang mu'tamad yang tentunya bersandar kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awabin itu sendiri secara makna etimologi adalah orang yang kembali, yang bertaubat. Adapun Nabi menyebutkan yang disebut awabin adalah man shalla bainal maghribi wal isya'i fa innaha min sholatil awabin. Siapa orang yang sholat di antara maghrib dan isya, maka sesungguhnya itu termasuk sholat orang yang taubat atau awabin. Jadi ingat, antara maghrib dan isya, bukan antara waktu maghrib dan waktu isya. Kalau disebutkan antara waktu maghrib dan waktu isya, berarti singkat waktunya. Maghrib jam 6, masuk waktu isya jam 7, habis sudah. Nggak bisa sholat sunnah awabin. Tapi yang dimaksud sholat sunnah awabin adalah orang yang mendirikan sholat sunnah di antara maghrib dan isya. Maghrib dia jam 6, udah on time. Kemudian di perjalanan menuju pulang, sampai rumah jam 9, masih masuk waktu isya, dan dia belum sholat sunnah awabin. Jika dia kerjakan, itu masih boleh. Karena antara maghrib dan isya, bukan antara waktu maghrib dan waktu isya. Kalau disebutkan waktunya, maka mengunci singkat untuk sholat sunnah awabin. Tapi antara maghrib dan isya, selama yang bersangkutan belum sholat isya, dan dia biasa istiqomah mengerjakan awabin, maka diperbolehkan untuk sholat sunnah awabin. Bagaimana prakteknya? Dari hadis-hadis yang ditulis oleh Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Syafi'i Hadzami dengan merujuk kepada bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini man shalla ba'dal maghribi, siapa orang yang sholat setelah sholat maghrib sita rokaatin, jadi 6 rakaat tuh, lam yatakallam, dia belum berbicara, fima bainahunna bisu'in, di antara sholat maghrib kelar, dia sholat sunnah 2 rakaat. Selesai bangun lagi, sholat sunnah lagi 2 rakaat. Dia lanjut lagi 2 rakaat. Jadi 6 rakaat 3 kali salam. Dia belum bicara ke yang lain, belum ngobrol di grup WA, belum beramah tamah dengan yang lainnya. Masih dalam kondisi ya asik, dalam kondisi untuk ibadah. Maka fadilahnya kata Nabi, adalna lahu bi ibadati sintai asarta sanatan. Rahut Turmuzi wa Ibnu Majah. Maka siapa yang bisa begini, fadilahnya ikhwafillah, sahabat HP, sama seperti dia sholat selama 12 tahun, isinya sholat semuanya. Allahu Akbar. Tuh fadilahnya. Ya, jadi habis sholat maghrib, 6 rakaat 3 kali salam. Ustaz, bagaimana kalau rokaatnya 2 rokaat pertama sholat ba'diyah maghrib, ya, kemudian baru 2 rakaat lagi sholat sunnah awabin. Pokoknya 6 rakaat, termasuk jika mengerjakan begitu, udah termasuk kategori ba'diyah dapat, awabin juga 6 rakaat selesai maghrib, antara maghrib dan antara isya. Itu fadilah di hadis yang pertama. Dan yang kedua disebutkan lagi riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu an, man shalla ba'dal maghrib sitta rakaatin ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat mislu zubadil bahri. Yang artinya, siapa orang yang habis sholat maghrib dia kerjakan sholat 6 rakaat 3 kali salam. Jadi sholat sunnah awabin 6 rakaat 3 kali salam,
Di mana keutamaannya kata Kanjeng Nabi, dia kerjakan seperti itu. Kalau tadi fadilahnya seperti 12 tahun isinya sholat semua. Nah, kalau yang ini fadilahnya gufirolahu, diampuni bagi orang tersebut zunubuhu, dosa-dosanya. Sekalipun ada dosa-dosanya banyaknya bagaikan banyaknya buih yang ada di lautan. Allahu Akbar, fadilatnya luar biasa. Ke Pondok Gede naik mobil bis. Gede abis. Jangan sampai ketinggalan nih. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan man shalla rakaataini ba'dal maghrib rufi'at sholatuhu fi aliyyin. Ada yang mengatakan lagi, jangankan 6 rakaat. Nabi menyebutkan 2 rakaat aja ba'da maghrib diangkat sholat itu derajatnya setinggi-tingginya derajat. Ya Allah, mudah-mudahan bisa paham ya. Dan kita nggak meninggalkan selagi masih ada umur. Karena luar biasa fadilahnya. Ada delima, ada gabin. Semoga kita bisa istiqomah untuk melaksanakan sunnah, sholat sunnah awabin. Amin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.